Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah yang rahmat dan berkahan bagi kita semua, amin. Nah, ini ada pertanyaan, Mbah. Iya carane mendatangkan kodam yang sifatnya penjaga, Mbah? Ini mudah ya, tetapi akan Mbah jelaskan secara logika saja ya. Mbah tidak akan mengajarkan secara teknis atau mungkin secara spiritual, tapi akan menjelaskan secara logika. Nah, itu ya. Kita bahas. Pertama, yang namanya kodam itu sendiri adalah sesuatu yang sifatnya gaib dari suatu makhluk, dari tingkatan tertentu, dari bangsa jin yang memang ditugaskan untuk menjadi penjaga atau menjadi sisi dari manusia dan membantu. Nah, inilah namanya kodam. Nah, terus apakah bisa diperintah, Mbah? Bisa, dengan catatan pasti dengan tingkatan laku dan permintaan dari si pemilik kodam itu sendiri. Yang ketiga, setiap kita melakukan ritual pasti akan datang suatu kodam yang namanya kodam dari bangsa, entah dari jin atau mungkin dari malaikat atau mungkin dari penjaga-penjaga lain, unsur lain yang sifatnya dan tingkatan berbeda. Nah, ini perlu digaris bawah dulu ya, ya. Terus ini dalam hal keilmuan kita kadang membutuhkan suatu penjaga di suatu tempat. Sama ini gudang ya. Gudang ini membutuhkan suatu penjaga dari unsur gaib yang sifatnya agar tidak ada gangguan-gangguan yang sifatnya gaib atau mungkin doir yang mengganggu keamanan dari suatu gudang yang isinya ya macam-macam. Ada yang gudang jauh dulu, gudang beras dan sebagainya ya, ada uang, ada apa yang cukup bodoh ya. Nah, untuk joko tuyul apa piye, nah seperti itu. Nah, ritual apa yang perlu dilakukan, Mbah? Nah, sebenarnya kodam itu sendiri kan tingkatannya macam-macam le. Kalau tingkat paling rendah itu namanya periwangan le. Nah, kita undang dari bangsa yang paling bawah ya, kita tidak ngomong rendah ya, paling bawah atau mungkin dari paling atas. Nah, itu kan macam-macam tingkatannya le. Yang paling bawah itu biasanya untuk menangkal tuyul, menangkal hal-hal yang sifatnya apa ya jing nyolong menungso ya, atau mungkin unsur-unsur lain yang digunakan untuk pencuri. Nah, unsur yang medium gitu, yang menengah itu untuk menangkal sesuatu yang sifatnya adalah pencurian dari hal-hal yang sifatnya orang yang memiliki ilmu juga. Nah, seperti halnya kan bisa mindah gitu, mindah rasa, mindah rogo, bisa dipindah. Yang ketiga, ada pencurian yang sifatnya adalah lebih tinggi ya. Kadang sesuatu yang diambil itu bukan dari barangnya, tetapi jalan untuk menuju ke situ. Jadi dalam rezekinya saya mau buruno dipateni. Lah, ini penjaganya juga beda. Nah, makanya kodamnya juga beda, tingkatan lebih beda lagi. Nah, ini nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, pertama, kalau kita memanggil suatu penjaga, itu tentu saja sudah melewati, kita harus melewati apa yang namanya ritual ya. Ritual ini ada sesaji, ada suatu laku yang harus dijalani, dan ada suatu upacara yang harus dilakukan. Nah, ritual ini ya. Nah, apa sih itu, Bah? Nah, ini tanpa melihat sisi musyrik dan tidaknya ya, bahkan menjelaskan ini dari sisi ritualnya. Nah, pertama, seseorang yang ingin mengambil atau ingin menjaga, tentu saja ada suatu ritual yang dijalankan. Ritual yang pertama, seseorang yang minta penjaga itu biasanya ada tumbal atau sesajen atau mungkin syarat yang ditentukan agar dari situ. Nah, syarat ini sesuai dengan permintaannya. Seumpama penjaganya itu adalah agar terjaga ya, terjaga dari apa ya, mungkin yo menungso atau mungkin makhluk-makhluk yang lain ingin mengganggu. Nah, syarat ini kan macam-macam deh. Nah, sama syaratnya itu adalah tumbalnya tuh kalau ada yang paling berat itu tumbalnya tumbal manusia deh. Nah, ini itu kan pada level-level yang tinggi ya, tapi kelasnya kelas rendah ya gitu ya. Nah, terus yang kedua ada laku. Nah, laku ini tentu saja laku ini yang dilakoni sama si penanam dan juga yang kanggonan le. Nah, laku di sini biasanya kan orang itu ketika sudah berjanji setuju sepakat adanya penjaga, otomatis nanti ada sesuatu yang datang. Yang datang ini otomatis kan memberikan syarat.
kowe poso, kowe wene ono sajen ben malam Jumat, belehno pitik saumpama seperti itu. Terus ketika sudah selesai, ada tataran yang terakhir yang namanya ritual. Nah, ritual ini sebenarnya kayak perjanjian kontrak dengan apa yang namanya kodam tadi. Nah, kodam ini tergantung apa dulu. Ya, makanya itu sesuatu yang memang tanamkan itu mesti kan ada suatu pengikatan nih. Nah, pengikatan ini yang namanya ritual. Ritual itu sebenarnya ritual ini macam-macam ya. Ritual itu kan tidak melulu pada itu ya, tapi ini ada ritual-ritual yang sifatnya adalah perjanjian. Nah, setelah selesai ditanamkan di situ, datang. Nah, ibarat orang mau bekerja, ketika mereka juga ditanamkan di situ, otomatis kita kan juga ngopai gitu, dan selalu memberikan perhatian. Nah, ini permasalahannya di situ itu memanggil kodam penjaga itu seperti itu bahayanya. Ini dari kejawen gitu ya, atau mungkin bagian dari ritual-ritual adat-adat dulu itu seperti itu. Nah, makanya setelah selesai ada satu mahar yang diberikan, ada suatu ritual yang dijalankan, dan setiap nanti agar dia tetap di situ, kita memberikan suatu sesajen ya, entah itu bunga, entah itu dupo, entah itu suatu hal yang sifatnya menanamkan tumbal gitu ya. Setiap setahun sekali ada tumbal, atau mungkin yang paling bahaya itu tumbalnya dari karyawannya atau mungkin orang yang di situ. Nah, itu bahaya itu. Nah, Allah alam. Nah, yang pasti kita tidak bisa menjalankan itu ya. Itu tidak boleh. Bah bilang tidak boleh, karena kita sedang mengerjakan sesuatu. Yang benar adalah kita minta pertolongan Gusti Allah lewat perantaranya. Dan sekarang pun jika ada CCTV, ada menganu satpam gitu, security, itu lebih baik daripada kita memelihara seperti itu, walaupun memang benar ada. Nah, pertanyaan lagi, Mbah, nek pusaka Mbah itu satu yang tanamkan itu sama saja ketika kita menanamkan pusaka di situ, otomatis ada pengikatan. Pusaka itu kalau ditanamkan dengan satu tujuan, kalau tidak diberikan kodamnya juga lepas sama saja. Makanya diikat dengan ritual. Kita memberikan sesuatu setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya diberikan. Kita mempekerjakan sesuatu agar dijaga. Nah, itu semoga bermanfaat. Kita terhindar dari kesyirikan, sesuatu yang sifatnya mengikat kita pada hal yang tidak perlu kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.